Ibu, nama saya Dwi Ratnasari. Saya salah satu mahasiswa PG Darjat Universitas PGRI Semarang tahun 2023. Di sini kebetulan ditugasi sama dosen. Kebetulan ada salah satu mata kuliah terkait dengan identifikasi masalah dan eksplorasi informasi. Dari identifikasi masalah yang sudah saya temukan kemarin, saya menemukan beberapa masalah yang ada di saya. Dan saya ingin mengeksplor lagi penyebab masalahnya apa. Dan salah satu caranya yaitu dengan wawancara fakta dan praktisi. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bu Yeni yang kebetulan pengawas di Kecamatan Biangsari, Ibu. Mohon maaf ya sebentar Ibu. Untuk yang pertama yaitu masalah yang sudah saya identifikasi terkait dengan pedagogik literasi dan numerasi. Pertama yaitu kurangnya konsentrasi siswa dalam pembelajaran. Di situ saya menemukan beberapa anak yang konsentrasi belajarnya itu kurang. Jadi kira-kira Ibu untuk pencerahannya mungkin akar masalahnya penyebabnya dari konsentrasinya anak kurang itu apa sih? Jadi begini Mbak Dwi, kekurangan konsentrasi itu disebabkan karena mungkin satu penggunaan metode strategi yang berjenengan laksanakan khusus untuk literasi ya atau numerasi. Dua-duanya itu pada buktinya ya, berarti kan ilmunya ya rasa betul. Jadi mungkin Mbak Dwi bisa memvariasi ya. Kalau di pembelajaran itu Mbak Dwi bisa mengelompokkan mana anak yang sudah memiliki pedagogik tentang literasi yang kuat, mana yang sedang, dan mana yang masih kurang. Kalau yang masih kurang, ini menjadi perhatian. Perhatiannya seperti apa? Nah, kalau penjenengan pengen membantu lebih dan tidak mungkin kalau dengan gurunya mudeng-mudeng gitu, maka gunakan tutor supaya teman yang memang sekiranya sudah baik literasinya. Disuruh membantu kali 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 3 kali kan. Nah 9 dibagi 3 berarti 9 kurangi 3 kurangi 3 kurangi 3 itu harus diperdalam dulu. Ini dari basicnya ya kalian bagiannya harus dulu ya. Harus lancar dulu. Kalau enggak memang zaman dulu drill ini dilakukan. Nah, sekarang kan masih bisa kalau memang untuk anak itu kan terakhir mau pulang gitu aja. Jadi jangan digunakan untuk menyampaikan pada saat pelajaran inti tinggu pengayaan, tinggu anak pemahaman. Jadi kalau kamu belum pulang sebutkan 5 kali 6 sengaja kita dulu silahkan keluar. Berarti kan mulainya kan ayo besok dia akan malu ketika dia pulang carry diri kan. Terus ada siswa saya itu yang menjawabnya gini Bu, saya itu nggak bakat Bu kalau matematika, emang nggak bisa Bu. Ya itu perlu dimotivasi juga. Lalu kamu tahu penghitungan tentang uang enggak? Uang ini kaitannya dengan perkalian penjumlahan loh. Kami dia minat dulu sama matematika. Nah itu diajak bermain dengan bermain saja. Jadi bermainnya tapi bermain kalau di TK itu kan menyampaikan tapi permainan ora ketok tapi perkalian. Di TK itu sudah diferensiasi dan sudah menggunakan permainan yang tidak mengajak anak untuk berbagi berat. Kan tidak pernah dikatakan sekarang kita matematika enggak. Ayo sekarang diambil itu apa disuruh mengambil benda-benda yang ada. Setelah itu yuk dijejer, kumpulkan 3 terus dijejer telu di 3 terus dihitung ada berapa 9 berarti terus 3 ditambah 9. Dia enggak langsung itu
perkalian sing seperti ini saya mengajarkan pada anak-anak ini 6 kali 7 6 7 6 ya, 3 kali 4 berapa 12 yang ditekuk piro 30 tambah 12 42. Sudah diajarin ini yang lain bisa tapi dia sendiri nggak bisa. Nah itu kan faktor sebaya itu kan faktor sebaya faktor dari intelijensi ya dilatihkan. Anak-anak yang sekarang ini jangan dianggap anak-anak yang sekarang di SD ini tidak mampu terus besok tidak mampu, jangan. Jadi perlu motivasi. Ini kadang belum tumbuh mas 20 gram. Nah 28 berarti kan karakter 28 anak. Jangan pemetaan dulu. Anak sing ini kan apa mungkin di matematika tidak begitu tapi dia di literasi bagus mungkin bagi so, dia sebagai narasumber misalnya tutor sebaya narasumber nih koncone literasi tapi dia nanti akan menjadi peserta di matematika itu dia banyak anak yang seperti itu literasinya nggak bisa, numerasinya juga kurang Bu. karena lingkungan karena kurang dukungan keluarga juga bisa. Jadi latar keluarga juga ya Bu Berpengaruh banget gitu. Mungkin di rumah juga mungkin nggak terbiasa dibimbing sama orang tua. Literasinya kayak nonton HP ini yang kayak menonton kan jadi ada. Kadang juga keluarga juga ini Bu, maklum Bu anak saya tuh begini, nggak ada ibunya, ibunya pergi ikut saya, ikut neneknya, nggak ada yang Neneknya ada. Nek apa ya? Kalau misalkan waktu setelah pelajaran anak-anak yang kurang itu dikumpulkan terus kayak apa kekurangannya nanti diberi latihan, diberi arah, diajar kembali sepintas kemudian seperti kayak perbaikan pengayaan mungkin bisa membantu. tambahin Perbaikan pengayaan kan dilakukan kok. ya. Jadi perbaikan pengayaan itu kan bisa dilakukan dengan tutor sebaya yang tadi saya maksud. Terus yang bisa juga untuk guru yang memang anak asuhan dikumpulkan, kemudian kamu yang belum jelas itu di mana toh ke relasi gitu, dibawa dari privat. Yang belum jelas di mana ini jelaskan kembali di terangin, terus beri soal lagi sama nggak perlu kakek kalau sudah paham. Biasanya anak itu karena apa? Orang bisa belajar dengan bersama-sama ada juga. Sebenarnya dia pintar, dia mampu, tapi dia bisanya face to face. Kalau faktor genetik itu bisa berpengaruh jadi orang tuanya juga nggak bisa, lah ini nggak bisa gitu. Itu berapa persen kok? Belum tentu. Yang saya ngakak yang anaknya tukang becak belalayo jadi Sino tadi yang di UNES tuh jadi juara 1 itu yang kumlot itu terus yang beasiswa S2 Bedanya berapa persennya ya Bu? jadi enggak lah tinggal itu kan minat bakat anak dan ditambah pembelajaran atau proses pembelajaran dilakukan oleh guru, strategi metodenya itu berpengaruh kalau itu karena kan di kelas di sekolahan itu atau di kelas berapa jam juga. Berbasis support itu seperti apa? Kalau berbasis sih pokoknya penggunaan inovasi, penggunaan model sesuai yang menarik siswa tidak jenuh. Terus soal tidak akan muncul di mana, kapan juga. Apa? Siapa? Gitu Tidak ada ya. Jadi Bagaimana? Ya eksplorasinya itu yang banyak. Jadi menurut pemahaman pertama dipahami dari apa yang dimaksud dengan itu sudah muncul. Ada masalah, ada kasus di situ, anak mencoba untuk kayak seperti matematika. Tempat ini, gelas ini sudah diisi setengah air. Isi air di dalam ini adalah kalau ambil pecahan 5/5 berarti betul-betul 5/5. Ini sudah diisi 1/5-nya. Adegan ya. Diisi 1/5 sirup. Ya. Kemudian air ini akan diharapkan akan terisi setengahnya. Lima setengah itu loh. Di luar ada air yang sudah berukuran di gelas-gelas berukuran 1/4, setengah, 1/5. Ada apa lah? Air mana yang bisa masuk mengisi di ini yang bisa dituangkan ini yang
sehingga bisa memenuhi kerjakan tadi, setengahnya yang mana. Yang itu anak memahami soal yang HOTS itu yang kadang itu yang Ya itu tuh guru masih memang harus banyak memberikan latihan. Guru paham dulu tentang HOTS itu apa, soal HOTS seperti apa, guru dulu yang paham. Guru nggak paham yang betulnya soal siapa, di mana, kapan terjadinya perang di Ponegoro, mengukui itu. Tapi ini tinggal dari gurunya. Jadi HOTS itu yang jangan sulit-sulit, tapi mengajak anak untuk berpikir sambil bermain seperti yang saya tadi. Ini gelas, sisine air, nanti dikurang dulu, dikasih warna. Yes. Udah ya anak, ini di sini ada warna gelas ini ya, ini mau diisi 3/8-nya. Di sini ada ono sing penuh, ono sing seperberapa, ono sing enggak. Yang ini yang bisa memasukkan ini yang setengahnya yang mana, atau yang 3/5-nya yang mana? 3/5 berarti kan masih membutuhkan 2/5. Nah, ada nggak di luar itu yang 2/5? Adanya hanya 1/5, 3/5 gitu kan? Itu permainan loh yang anak berpikir tenang kan? Itu sebenarnya sudah hot kan? Tapi sambil bermain nolak terasa. Sekarang soal-soal NT kan seperti itu. Ada pemahamannya. Iya. Jadi guru tetap harus sering melatihkan anak-anak. Umpamanya matematika, literasi, numerasi itu. Kalau saya lihat soalnya di tempat lift, kan itu tertulis 1000 kilo. Di dalam ada si A beratnya 40 kilo, si B ada 100, itu banyak. Ini ya ada di luar beberapa orang yang sudah ada beratnya berapa. Kira-kira yang bisa masuk di lift itu dengan jumlah orang yang ada, orang yang di luar itu bisa masuk berapa orang? Ibu ke sana. Penalaran. Iya, penalaran. Dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Soal cerita cuma perlu latihan. Soal matematika sekarang itu kan seperti itu. Jadi orang-orang apa ya? 3/4 atau 1/4 kita bagi kok enggak. Kita guru jadi penjenengan banyak melihat atau dosen-dosen untuk pembelajaran ya, mengajarkan guru atau pembelajaran bagaimana menarik anak. Dikatakan kok kesulitannya di ini ya, nanti lihat cari. Kalau enggak cara ketika kita membuat modul ajar RPP itu kan itu sambil kita membayar. Kalau saya ketika buat modul ajar tak bayar, nanti saya akan mengajar anak saya seperti ini, akan muncul langkah-langkah seperti ini. Oh berarti saya harus menggunakan strategi ini. Kalau mengambil jadi atau belajar di kelas itu lebih apa ya? Lebih enak. Jadi di sini sudah punya gambaran, ya, mengkomplikasi sekedar memahami itu terus kadang ketercapaiannya, kesulitannya tidak bisa kita deteksi, tapi ketika kita membayangkan kira-kira siswa seperti ini bisa menerima untuk yang bisa digunakan strategi apa yang bisa digunakan. Mungkin saja Bu. Terima kasih atas ilmunya dan waktunya ya Bu. Kita bisa ketemu di lain waktu lagi. Nanti kalau saya ada permasalahan apa nanti bisa konsultasi sama sendiri.